Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang Germo dalam mengungkap pembunuhan atas para pekerja seksnya. Si Germo ini harus berhadapan dengan seorang psikopat, pembunuhan yang berantai, yang mana psikopat ini membunuh dengan kejam para wanita-wanita panggilan. Seperti apa ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan ikuti alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Dungu. Ini orangnya, sedang menyebarkan brosur wanita panggilan atau yang biasa disebut pelacur. Setelah menyebarkan brosur, si Dungu langsung pulang ke kantor untuk melaporkan ke bosnya bernama Jonghu. Ini biangnya. Tiba-tiba Jonghu mendapat telepon dari seorang yang menagih utang kepadanya. Jonghu ini adalah mantan polisi yang menjadi mucikari atau biasa disebut Germo. Tadinya bisnisnya terbilang lancar, hingga suatu ketika ia mengalami kerugian finansial yang sangat besar karena para gadis anak buahnya banyak yang menghilang tanpa sempat melunasi utang mereka. Di suatu malam, ia mendapatkan telepon dari seorang pelanggannya. Karena sudah tidak mempunyai persediaan stok gadis lagi, Jonghu mengutus Mijin untuk melayani pelanggan itu. Scene berpindah ke tempat Mijin, di mana tampak seorang anak perempuan sedang membangunkan ibunya untuk meminum obat. Tiba-tiba Mijin ditelepon oleh Jonghu dan meminta Mijin untuk melayani pelanggan tersebut. Mijin yang memang juga sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, mau tidak mau terpaksa harus kembali bekerja meskipun dalam keadaan sakit untuk menghidupi anaknya. Beberapa jam kemudian, Jonghu mulai menyadari bahwa nomor telepon sang pelanggan merupakan nomor yang sama dengan nomor terakhir yang diterima sebelum para gadis anak buahnya menghilang tanpa jejak. Jonghu meyakini bahwa pelanggannya ini juga memperdagangkan wanita, dan beberapa anak buah Jonghu sudah 7 orang yang menghilang. Meski begitu, Jonghu tetap mengirim Mijin untuk melayani pelanggan itu. Sebelum berangkat, Mijin diminta untuk memberitahukan alamat pelanggan itu setelah sampai di sana nanti. Kemudian, Jonghu menghubungi teman polisinya dulu untuk meminta bantuan dalam menyelidiki hal ini. Tetapi saat itu polisinya sedang bertugas untuk pengamanan wali kota Seoul. Yang kebetulan saat itu wali kota Seoul telah diteror oleh salah seorang warga yang menyiramkan kotoran ke wajah wali kota itu. Akhirnya Jonghu pun pergi sendiri menyelidiki pelanggannya. Berpindah ke Mijin yang sedang berada di mobil bersama Yongmin pelanggannya, menuju ke rumah Yongmin. Setelah sampai di rumah Yongmin, Mijin berpura-pura akan mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi, Mijin langsung mengirimkan pesan ke Jonghu untuk memberitahukan alamat Yongmin. Tetapi naas, di tempat Yongmin ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya Mijin pun beralasan akan kembali ke mobil dulu untuk mengambil kondom yang tertinggal. Tetapi tiba-tiba pagar rumah Yongmin sudah terkunci. Scene berganti di mana Jonghu sudah berada di sekitaran lokasi sedang gelisah menunggu kabar dari Mijin. Kita pindah ke tempat Yongmin, di mana terlihat Mijin sudah diikat di dalam kamar mandi dan Yongmin terlihat sedang mempersiapkan alat-alat untuk memutilasi korbannya. Mijin berusaha menjelaskan kepada Yongmin bahwa dia memiliki anak perempuan berusia 7 tahun, tetapi tidak dihiraukan oleh Yongmin. Yongmin memukulkan martil ke kepala Mijin berulang-ulang sehingga Mijin pun sudah tidak bersuara lagi. Saat melakukan aksinya, tiba-tiba bel rumah Yongmin berbunyi. Yongmin langsung menemui orang yang datang itu, dan ternyata Yongmin pun menyuruh masuk orang itu meskipun sebenarnya orang ini salah alamat. Setelah masuk ke rumah Yongmin, Yongmin langsung mengambil martil andalannya untuk membunuh mereka berdua. Setelah membunuh korbannya, Yongmin berniat untuk memindahkan mobil korbannya itu. Tetapi tiba-tiba tanpa disengaja, mobil Jonghu bertabrakan dengan mobil Yongmin. Setelah Jonghu melihat darah di baju Yongmin, membuat Jonghu semakin curiga. Kemudian Jonghu mencoba menghubungi nomor Yongmin dan ternyata HP Yongmin pun berbunyi. Spontan Yongmin pun langsung lari dan dikejar oleh Jonghu.
Dan akhirnya Yongmin tertangkap dan dihajar oleh Jong-ho. Pada saat Jong-ho membawa Yongmin ke mobil, tiba-tiba seorang polisi menghampiri Jong-ho. Polisi menanyakan kepadanya dan meminta Jong-ho untuk memperlihatkan kartu anggotanya. Karena tidak bisa menunjukkan kartu anggotanya, akhirnya Jong-ho dan Yongmin dibawa ke kantor polsek terdekat. Di kantor polsek, Jong-ho mengatakan bahwa Yongmin bekerja sebagai perdagangan wanita. Sementara Yongmin sendiri justru mengakui telah membunuh banyak wanita panggilan, termasuk Mi-jin. Tetapi tuduhan atau pengakuan itu dianggap tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga Yongmin belum bisa dijadikan tersangka. Di samping itu, Yongmin juga menutupi alamat rumah sebenarnya. Justru Jong-ho yang dinilai salah oleh polisi karena telah mengaku sebagai polisi dan menghakimi Yongmin. Tiba-tiba Gil-won, teman polisi Jong-ho yang bertugas sebagai polisi khusus di pusat Seoul, datang berniat untuk membantu Jong-ho dan membawa Yongmin. Karena Yongmin dianggap terlibat kasus pembunuhan Mopa. Tetapi Polsek tidak menginginkan Yongmin dibawa oleh Gil-won karena Polseklah yang akan mengurus kasus Yongmin. Tiba-tiba perwira polisi datang marah-marah kepada semua polisi di sana karena dianggap telah menghakimi Yongmin. 이런 개념 없는 인간들을 봤나? 지금이 어느 때라고? Dan akhirnya Yongmin dibawa oleh Gil-won ke kantornya. Sebelum naik ke mobil, perwira itu menyuruh mencari siapa yang menghakimi Yongmin. Dan akhirnya Jong-ho juga diminta hadir di kantor Gil-won. Kemudian Jong-ho memeriksa mobil yang digunakan oleh Yongmin. Dia mendapatkan beberapa kunci rumah dan kertas alamat distrik Mangwon. Beberapa saat kemudian, si Dungu datang dan Jong-ho menyuruh Dungu untuk mencari rumah di sepanjang jalan Mangwon yang sesuai dengan kunci yang ditemukan. Dengan santainya, Yongmin yang psikopat ini menjelaskan kronologi bagaimana ia membunuh 12 korbannya. Tetapi ketika Yongmin ditanya di mana dia menguburkan korbannya, Yongmin pun tidak mau membuka mulut. Kemudian Jong-ho dan salah seorang polisi disuruh oleh Gil-won untuk ke rumah Mi-jin mencari hasil DNA untuk dicocokkan dengan darah yang ada di baju Yongmin. Jong-ho mengatakan bahwa dia tidak percaya kalau Yongmin adalah seorang pembunuh. Menurut Jong-ho, justru yakin kalau dia itu adalah memperdagangkan wanita. Pindah ke rumah Mi-jin, di mana Jong-ho hanya bertemu dengan Ye-jin, anak Mi-jin yang ditinggal di rumah sendirian. Dan karena kasihan melihat Ye-jin, akhirnya Jong-ho pun membawanya pulang. Di kantor polisi, Gil-won memberikan laporan ke bosnya tentang kasus Yongmin. Bosnya ingin kasus Yongmin ini harus segera ditemukan bukti-buktinya, kalau tidak akan berdampak buat mereka semua. Kemudian terlihat Jong-ho mendatangi saudara Yongmin. Sepengetahuan saudara Yongmin, ia masih ada di dalam penjara karena dulu pernah hampir membunuh anak saudaranya dengan memperlihatkan jahitan bekas luka di kepala anaknya. Yongmin dihukum 3 tahun penjara. Setelah itu Jong-ho juga mendatangi seorang pelacur yang diketahui pernah juga melayani Yongmin. Pelacur ini justru menjelaskan bahwa Yongmin adalah pria yang impoten. Scene berpindah di ruangan interogasi di mana Yongmin ditanya-tanya oleh seorang penyidik hingga akhirnya Yongmin emosi menyerang penyidik tersebut. Kemudian kantor mendapatkan info dari kejaksaan bahwa Yongmin pernah dibebaskan karena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Dan sekarang kejaksaan ingin meminta Yongmin segera dibebaskan kalau tidak ada bukti yang kuat. Meskipun begitu, polisi tetap menganggap Yongmin lah pelaku pembunuhan itu, hanya saja mereka belum menemukan bukti-buktinya. Kemudian semua polisi mencari bukti dengan menggali semua tempat yang ada di dekat rumah Yongmin untuk mencari mayat korban. Karena belum mendapatkan bukti kuat, akhirnya Jong-ho kembali menghajar Yongmin karena memberikan keterangan palsu kepada polisi. Setelah kejadian itu, jaksa yang mengetahui luka pada Yongmin meminta polisi segera membebaskan Yongmin tanpa harus menunggu hasil DNA-nya. Mengejar kejadian ini, polisi langsung menangkap Jong-ho karena telah menghakimi Yongmin dan telah bertindak layaknya sebagai polisi. Scene berpindah di rumah Yongmin, di mana terlihat Mi-jin sebenarnya belum meninggal setelah kepalanya dihantam dengan martil. Kemudian kita melihat Jong-ho yang sedang dibawa oleh polisi di dalam mobil, mencoba melarikan diri dan menghajar sebagian polisi itu. Lalu Jong-ho berlari menuju ke arah Mangwon.
Di tempat yang berbeda, terlihat Yongmin baru saja dibebaskan dari kantor polisi menuju pulang ke rumahnya di Mangwon. Dalam perjalanannya, Yongmin ternyata diikuti oleh polisi yang ingin mengetahui tempat Yongmin. Scene berpindah di mana Mijin yang sedang melepaskan ikatannya dengan sepotongan kaca berhasil kabur dengan memecahkan kaca jendela. Setelah berjalan beberapa meter dari rumah Yongmin, Mijin melihat sebuah warung dan minta tolong kepada pemilik warung untuk menelpon polisi. Apesnya, polisi yang sedang bertugas di dekat wilayah itu sedang tertidur sehingga tidak mendengar telepon dari Mijin. Kemudian ketika Yongmin hendak memasuki gang dekat rumahnya, dia mampir ke warung untuk membeli rokok. Sialnya, pemilik warung ini mengatakan bahwa ada seseorang yang minta bantuan kepadanya karena hampir dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal itu, Yongmin langsung menutup pintu warung dan langsung membunuh pemilik warung. Kemudian Yongmin melihat Mijin yang bersembunyi dan ketakutan. Akhirnya Mijin pun dibunuh oleh Yongmin. Dan Yongmin berhasil kabur dari warung itu. Bangsat. Beberapa lama kemudian, terlihat mobil polisi yang mendatangi warung tersebut. Jong-hu yang juga melihat mobil itu menghampiri dan hanya bisa melihat dari jauh karena wilayah itu sudah dijaga oleh polisi. Setelah kejadian itu, Jong-hu mendatangi sebuah gereja yang mana gereja ini adalah gambar di bekas rumah Yongmin. Pendeta di sana memberitahukan bahwa Yongmin adalah asisten Mr. Park, yang mana Mr. Park pernah membuat patung di gereja itu. Dan pendeta itu menyarankan ke Jong-hu untuk ke rumah Mr. Park. Pindah di rumah Yongmin, di mana Yongmin sedang menguburkan dua korbannya dan membunuh anjing Mr. Park. Setelah itu terlihat Yongmin yang sedang melihat potongan kepala Mijin dan tangannya yang disimpan di dalam akuarium. Setelah itu Yongmin berpakaian dan hendak keluar rumah. Di waktu yang sama, Jong-hu juga sudah berada persis di depan rumah Mr. Park dan membuka pintu pagar yang ternyata cocok dengan kunci yang ditemukannya. Dan akhirnya Jong-hu dan Yongmin pun bertemu. Perkelahian pun terjadi. Dengan susah payah akhirnya Jong-hu berhasil mengalahkan Yongmin. Dan ketika Jong-hu mau membunuh Yongmin, tiba-tiba saja polisi datang dan menghalangi Jong-hu. Di akhir film terlihat polisi telah menemukan bukti-bukti dengan berhasilnya ditemukan semua kuburan korban yang dikubur di halaman rumah Mr. Park. Dan film pun berakhir.